bedanya itu aja nggak apa-apa. Karena kalau masuknya nggak pas kan suka ribet. Iya. Tapi sekarang gimana dong? Iya. Waduh ini. Main tenis meja. Udahlah, enggak sih umurnya itu rambutnya udah dikembok kan, jadi habis kembok jadi Ada coklat Minang. Oh, ada coklat. Oh, ada kata sini cuma nak jual. Iya memang Minang begitu. temponya gimana? Hah? Temponya tadi Nih, coklat. Coklat sih bagus. oke ya, gitu ya. Ada dulunya kan? Punya adik begini. Wah, parah. Ayo, ayo, ayo. Iya. Tadi lagi di tengah-tengah daripada gimana sih ini lah. Nyanyi bener ya.
Tes, tes, tes. Yang ini udah yang terakhir lagu 831. Thank
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 dan 2. Bukalah pintu gerbangnya, hingga Tuhan Allahku, tempat ibadah umatnya setiap hari Minggu. Aku rindu bertemu dengan Tuhan Allahku. Aku datang ya Tuhanku, lihat aku hambamu, dalam rumah-Mu Tuhanku, kami terima berkat-Mu. Tinggallah di hatiku, jadi rumah bagimu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku mengasihi Yesus Tuhanku, bagi berkelah hatiku
Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Tuhan yang ke-8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami
selain kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
menghitung nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga-surga yang bakal. Pembacaan firman Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Marilah kita baca satu-satu ayat secara responsoria. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-menurun. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang melakukannya hari lepas hari. Amin. Tuhan Allah namamu,
bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, Amang Inang. Muda-mudi yang ada di gereja kita ini dan juga yang mengikuti ibadah kita di rumah masing-masing, dan juga anak-anak kami yang pada minggu siang ini akan menerima reward di dalam gereja. Teman-teman yang sebagian menerima rewardnya di ibadah gabungan sekolah minggu. Nama minggu kita, minggu ke-10 setelah Trinitatis, 25 September 2022. Topik minggu kita, ibadah disertai rasa syukur. Nama minggu ke-10 setelah Trinitatis yang artinya adalah Allah Tritunggal. Warta kedua, pemberkatan nikah. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Rian Octavianus Panjaitan SM, putra dari Bapak Situa Ricardo Panjaitan almarhum, Ibu Roslin Borusiahaan. Alamat Jalan Bumi Bintaro Permai nomor 46 RT 10 RW 8 Pesanggerahan Jakarta Selatan. Warga Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dengan tunangannya Saudari Reni Nopselia Borusihite SE, putri dari Bapak Manupak Sihite, ibunya Melizar Borusimamora, alamat Jalan AMD, Pondok Kacang Barat, RT 01 RW 01, nomor 84, Pondok Aren, Tangerang Selatan, warga jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, pukul 8.30 WIB, di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Warta ketiga, berita duka cita. Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, telah meninggal dunia Ibu Nelly Frida Boruluman Tobing, usia 82 tahun, istri dari Bapak Dr. Andus Nathan Osman Siagian almarhum, meninggalkan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Semuanya sudah berkeluarga. Alamat di Jalan Deplu Raya, Komplek Askerindo, nomor 1 RT 2 RW 3, Banjar Bintaro Perdagangan, Jakarta Selatan. Jenazah telah dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 di TPU Tanah Kusir. Bagian B, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 telah meninggal dunia
Ibu Nursani Boru Simajuntak, usia 75 tahun, istri dari Bapak Mengasi Hasiholan Tambunan almarhum. Meninggalkan 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan. 1 dari laki-laki belum berkeluarga. Alamat Komplek Kodam 5, Jalan Cendrawasih nomor 37H, RT 8, RW 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebaktian Minggu sedang dilaksanakan di rumah duka. Kiranya jemaat di Banjar Tanah Kusir Kodam bisa menghadiri ibadah tersebut saat ini. Jenazah akan dikebumikan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita mendoakan agar semua keluarga yang ditinggalkan almarhum diberikan kekuatan serta penghiburan. Warta keempat, pembaptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, kebaktian pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus. Diberitahukan kepada orang tua yang ingin putra-putri mereka dibaptis pada hari tersebut, agar mendaftarkan kepada Sintua Banjar masing-masing, serta melampirkan fotokopi akte nikah dan akta lahir. Acara persiapan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pada pukul 18 WIB bertempat di konsistori gereja kita. Warta kelima, pemberian reward untuk anak sekolah minggu yang berprestasi. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 September 2022, kebaktian pukul 10.30 WIB, Seksi Pendidikan Dewan Diakonia akan menyampaikan reward kepada 72 anak sekolah minggu yang berprestasi secara simbolis, 20 orang yang hadir di kebaktian dewasa dan selebihnya berada di kebaktian gabungan sekolah minggu di Sopo Praja, yaitu dari kelas SD, SMP, SMA yang nilai rata-rata raportnya 85. Warta keenam, seminar dialog nasional antar umat beragama. Sesuai dengan surat yang kita terima dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, di hari Senin tanggal 26 September 2022 akan diadakan acara seminar dialog nasional antar umat beragama pada pukul 13 WIB sampai selesai, bertempat di gedung Sopo Marpingkir HKBP. Yang mengikuti seminar tersebut adalah pelayan penuh waktu, yaitu Amang Pendeta J. Stindaun dan Inang Pendeta J. Boru Pardede MTH. Dan 3 orang utusan dari jemaat, yaitu 1 Situa Repain Pakpahan, 2 Situa Insinyur O. Siahaan, 3 Winer Pandapotan Panjai Simanjuntak. Saya ulang, nomor 3 Winer Pandapotan Simanjuntak. Warta ketujuh, pertandingan catur ama. Pada tanggal 17 September 2022 yang lalu, Panitia Tahun Kesehatan 2022 telah melaksanakan pertandingan catur ama. Dan pertandingan tersebut telah berjalan dengan baik. Hasil dari pertandingan catur ama tersebut adalah 1, juara 1 Bapak Sahala Pasaribu dari Banjar Tanah Kusir Kodam. 2, juara 2 Bapak Besdin Simurangkir dari Banjar Ciputat sekitarnya. Juara 3 Bapak Feraden Manalu dari Banjar Bintaro Kodam Depsos. 4, pemain Fire Play Bapak Galumbang S. Lumbantoruan dari Banjar Bungur Koster. Pembagian hadiah akan diberikan pada saat pelaksanaan Pesta Gotilon 2022 HKBP Resort Kebayoran Lama. Warta ke-8, sermon lansia. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 9 WIB akan dilaksanakan sermon punguan lansia Nats, diambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 21
dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Pardede MTH. Dihimbau kepada pengumuman lansia agar menghadiri acara sermon tersebut. Demikianlah warta jemaat kita di minggu ini yang kami bacakan dari altar gereja kita. Warta yang tidak kami bacakan dapat kita ikuti di warta jemaat elektronik yang ada di Banjar dan warta yang kita cetak di gereja saat ini. Dan waktu selanjutnya kami berikan kepada Amang Ronald Butar-Butar untuk membacakan reward kepada anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat kami berikan. Mau lihat ya? Horas dan selamat hari Minggu buat kita semua, Amang Inang. Sesuai dengan seksi pendidikan, akan memberikan reward anak-anak sekolah minggu yang rata-ratanya 85. Kami dapatkan dari anak-anak semua 73 rapot. Yang di gereja besar atau gereja 19 anak yang rata-rata nilainya 93 ke atas. Doakan agar anak-anak sekolah minggu agar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami bacakan anak-anak sekolah minggu yang pertama. Richard Utomo Rafael Gultom rata-rata 98,57. Alexander Luis Kenzo Nenggolan rata-rata 96,86. Octavia Queen DH Marpaung dengan rata-rata 99,14. Wilta Madelina GH Manurung rata-rata 97,63. Timothy Daniel Anthony Gultom rata-rata 98,53. Eliseva Victor Simatupang 97,67. Golden Daryl MP Pasaribu rata-rata 99. Priscilla Abigail S. Manjuntak rata-rata 92,67. Jos Gabriel Margogo Sian dengan rata-rata 94,50. Golden Audrey Kirana Lubantoruan dengan rata-rata 93,36. Gracia Ziva Gret Natania 93,90. Juan Rado Sirait 93,44. Maria Febrianti Art Huller 91,18. Tristan Octaviano 91, maaf karena adik kita ini tidak datang. Johannes Praba Aji dengan rata-rata 92,22. Erwin Nicholas Batubara dengan rata-rata 91,11. Jeremy Elan Permonangan Sinaga 93,78. Morin Natalia 93,56. Alene Felicia Gabriel Nenggolan 88,19. Inilah adik-adik kita sekolah minggu yang dapat poin 85 ke atas. Dimohon kepada Inang Pendeta Jojor Pardede MTH, Ketua Dewan Diakoni Sintua R. Pakpahan, Ketua Seksi Pendidikan Amang Imoda Tinambunan.
damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal budimu. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kabar baik bagi kita pada hari ini, pada minggu ke-15 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Horas madihita saluhutna. Jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bersuka cita, kita berbahagia karena kita bisa berkumpul hari ini meskipun tetap memakai protokol kesehatan. Jika kita ingat peristiwa waktu-waktu yang lewat, betapa terbatasnya kita bisa hadir di gereja ini. Tapi hari ini kita menyaksikan kebesaran kasih Tuhan, kita masih bisa bertatap muka di dalam kasih Tuhan, bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menerima segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Hari ini kita juga menyaksikan kebanggaan-kebanggaan yang diukir oleh anak-anak kita. Ya, anak-anakku sekolah minggu tadi luar biasa. Ada yang hampir nilai 100. Nah, jadi saya bisa bayangkan seperti inilah mungkin Habibie, B.J. Habibie dulu ya. Dari dia mulai SD sudah nilai hampir 100. Mungkin nanti ada yang bisa sampai dapat 100. Memang kalau kita tidak berprestasi, kita tidak laku. Bahkan kita berprestasi, kita akan masih menghadapi betapa sulitnya kita untuk menyatakan kelebihan-kelebihan kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk di Indonesia ini. Tapi saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus, setiap anak yang berprestasi akan dicari. Meskipun orang menutup dan membuat balur di matanya untuk menutup melihat orang Kristen. Orang Batak, sudah Batak Kristen lagi katanya. Ditutup matanya, tapi ketika kita takut dengan Tuhan, maka Tuhan membukai tirai itu. Maka mereka akan memandang anak-anak kita yang berprestasi ini. Mereka inilah generasi penentu bangsa kita 20 tahun yang akan datang. Maka kita berbangga dan bersukacita hari ini bahwa di antara jemaat HKBP ada yang berprestasi. Supaya kita bisa lebih menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, kata firman Tuhan, akan dijadikan menjadi kepala, bukan ekor. Orang Kristen tidak pernah mengekor.
Mungkin tidak menjadi bupati, mungkin tidak menjadi wali kota, mungkin tidak menjadi menteri, tetapi pemimpin. The real leader. Orang Batak banyak the real leader. Ditanya, menjadi tempat bertanya, menjadi tempat memberi jawab atas persoalan-persoalan bangsa kita ini. Kita lihat di YouTube itu banyak orang Batak yang cerdas-cerdas. Maka bukan karena kita dipakai, diberi jabatan, maka kita berguna. Tidak diberi jabatan kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Tetapi salah satu contoh yang harus kita tunjukkan hari ini adalah, yaitu dalam topik kita hari ini, yaitu ibadah disertai rasa cukup. Orang Batak banyak sudah sukses, sudah ada yang menjadi menteri, pengusaha, ilmuwan, dosen, praktisi, akademisi. Kita banyak di beberapa bidang-bidang profesi, khususnya di bidang hukum. Orang Batak sangat ditakuti. Satu contoh, ketika peristiwa Joshua terjadi, ada berita di YouTube, di media sosial, pengacara Batak kok dilawan, jangan main-main katanya. Jangan coba main-main dengan pengacara Batak. Diguncang Indonesia ini. Irma Huta Barat, bakar lilin, gemetaran Polri. Tapi orang Batak diuji tentang rasa cukup. Ini dia persoalan. Di kampung masih bertahan sikap rasa cukup itu. Madok mauliate dina otik, madok mauliate dina godang. Dapat dopei dia kehalak Batak na di huta. Tetapi orang Batak yang sudah di Jakarta ini, di zaman yang modern ini, berlomba mencari harta. Sudah minus sikap rasa cukup. Maka tema minggu hari ini sangat baik, sangat sentral bagi keluarga-keluarga muda yang mencari kehidupan. Apapun profesimu, hati-hati, milikilah hidup rasa cukup. Ada satu cerita pengalaman anak-anak KKN, bukan korupsi, kolusi, nepotisme ya, bukan. Kuliah kerja nyata. Di satu daerah yang sangat terpencil, karena terpencilnya listrik pun tidak ada. Dan mereka tidak mengamalkan nasi, karena tidak ada areal pertanian di sana, hutan. Mereka memakan apa? Tiwul. Tahu anak-anak sekolah minggu tiwul? Gak tahu lagi, yang tahu spaghetti. Gak tahu tiwul, gak tahu itu ya. Apa lagi makanan kesukaan anak-anak ini? Selain spaghetti apa? Pizza. Diajak papa mamanya makan apa? Steak. Mana kenal lagi tiwul. Tiwul adalah dari gaplek. Dibikin tepung, menjadi beras, itu pengganti beras, itu dimakan itu. Kalau kita belum pernah makan, kita mungkin langsung muntah. Karena memang hambar sekali rasanya. Kalau ada uang bisa kasih kelapa supaya sedikit renyah, enak. Tapi kalau tidak hanya dikasih garam. Di daerah itu banyak yang kuning kulitnya. Penyakit kuning karena kurang gizi. Di sanalah mahasiswa ini ditempatkan untuk memberikan penelitian. Mereka sudah 1 hari mereka masih tahan, hari kedua, ketiga sudah mulai nggak tahan. Karena mereka orang-orang kota yang biasa makan makanan-makanan yang siap saji, ya, fried chicken, spaghetti, ya. Mereka menyatakan menyerah. Suatu hari yang menjadi tempat mereka tinggal karena
pemerintah setempat di sana, yaitu kepala desanya, membagi-bagi anak-anak mahasiswa ini di setiap rumah. Ada beberapa rumah. Satu rumah ini membuat satu makanan yang belum pernah, karena mungkin yang punya rumah ini merasa ada tamu mahasiswa lagi, orang pintar, lalu berusaha dibuatlah onde-onde, keplon, dan kue lapis. Seperti klepon ya, klepon. Iya. Onde-onde lah yang saya kenal. Itu sama kue lapis. Melihat ini anak mahasiswa sudah mulai mendedei jurunya. Karena mereka hanya makan tiwul beberapa hari yang lalu gitu. Mulai mendedei. Gitu. Lalu diajak, mari. Dalam rumah ini ada 5 orang mahasiswa. Lalu mereka makan. Mereka makan sikit-sikit supaya agak lama rasanya. Nikmatnya supaya agak lama. Nanti karena besok lusa mereka akan makan tiwul lagi. Mereka makan itu. Tinggallah 2. Mereka saling segan mengambil karena di situ tuan rumah. Tinggal 2 ini mau ngambil, yang lain juga matanya udah ke situ. Itu dia. Lalu karena saling segan, maka sisa yang 2 itu. Lalu disimpan tuan rumah di lemari kecil, di situ ada untuk tempat menyimpan makanan. Apa yang terjadi malam harinya, ada salah satu mahasiswa ini udah pikirannya ke onde-onde itu tadi. Kayak situ aja pikirannya. Nggak bisa dia tidur. Lalu dia ngendap-gendaplah dia dari kamar. Supaya nggak ketahuan mati lampu. Lalu dia dadap-dadaplah dia. Dia udah nyampe di laci apa ini, dia buka, dia ambil. Karena gelap, dia hanya pakai senter HP-nya, karena kalau sinyal nggak ada. Hanya fungsi itu aja dipakai itu, di bawah HP. Lalu dia lihat, wow, ini dia onde-ondenya dan kue lapisnya. Dia ambil tanpa sengaja tersentuh, ada di situ gelas jatuh. Ketika gelas ini jatuh, tuan rumah berteriak, siapa itu katanya. Datang mahasiswa karena takutnya dia dan tiba-tibanya dia kaget, dia bilang apa? Kucing. Itu dia. Dibangunin ini bapak suaminya ini istrinya. Ayo. Ada kucing bisa ngomong. Cepat. Itu dia. Pas itu mau dia masukkan itu onde-onde ke mulutnya, lampu nyala. Dan tuan rumah di situ. Pak, nyala. Kirain udah tidur katanya. Saudara-saudara, kita boleh tertawa, tapi kita melihat ada banyak orang tidak menguasai diri. Dia hanya ingin memikirkan dirinya sendiri. Ada seorang perempuan hebat di Amerika Serikat, pemilik suatu acara yang populer, bertahun-tahun dapat hadiah, seorang keturunan kulit hitam. Satu-satunya dialah perempuan kulit hitam di Amerika menjadi milioner. Memiliki acara yang sangat populer yaitu Oprah Show. Yaitu dia adalah bernama Oprah Winfrey. Tokoh-tokoh dunia sudah diwawancari dia. Beberapa presiden Amerika, orang-orang kaya, Bill Gates, semua sudah banyak yang diwawancarai. Dia menuliskan satu kata bijak yang sangat luar biasa. Apa dikatakan dia? Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki. Ya. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan lebih banyak. Jadi ketika kita mensyukuri segenggam beras, maka ketika kita syukuri ini kita akan memiliki lebih banyak lagi. Karena mulut kita tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki hati yang bersyukur. Lalu apa dilanjutkan lagi? Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup. Nah ini dia. Luar biasa. Jadi kalau kita memiliki rasa cukup, maka kita akan berakhir dengan hal yang lebih banyak lagi.
Dan jika kita hanya konsentrasi dengan apa yang tidak kita miliki, kita tidak akan pernah merasa cukup. Di beberapa gereja saya sering terkaget-kaget. Karena ketika saya lagi makan, datang ibu-ibu dari belakang. Amang, kenapa? Libereng joinataan. Kenapa rupanya inang, saya bilang. Lihat udah berapa kali dia bolak-balik dari meja pransmangan katanya. Loh emang kenapa? Mungkin lagi lapar, saya bilang. Bukan. Naing mabain palas dui katanya. Apa salah marpalastik? Tidak. Tuan rumah berkelebihan menyediakan makanan, terkadang bahkan sering dibungkus itu. Dibagi-bagi kepada tamu yang hadir. Tidak salah. Yang salah apa? Banyak yang membungkus, maka yang di belakang jadi apa? Kekurangan, itu yang menjadi persoalan. Maka ada ungkapan, kenapa ada orang kelaparan? Karena ada orang mengambil lebih banyak dari yang patut dia miliki. Tidak ada rasa cukup. Yang paling mengagetkan apa dikatakan ibu ini? Di boto amang do, anu dibukusin ni ale busuk main udah kan laon da benin. Tu mago busuk ale halak kekurangan. Jadi timbul pertanyaan bagi saya, apakah orang Batak belum siap pransmangan? Sudah, tapi ada beberapa oknum. Darong keberan lamon niti. Amin. Sungon nahurang amin na. Amin. Ido darong keberan lamon noni. Ate. Isadbe, yurian nasi ngade. Maka kita harus memiliki rasa cukup. Muluboy yung nagtabukus ang godang dibukus tuan rumah. Siapa tahu masih ada tamu di belakang yang masih kekurangan. Persoalan yang kita lihat sekarang apalagi? Peristiwa yang paling terkini adalah adanya ditangkap penangkapan di Mahkamah Agung. Seorang hakim agung ditangkap. Beberapa hakim sudah banyak ditangkap. Jaksa sudah ada ditangkap. Pinangki sudah keluar sekarang. Polisi sudah ada ditangkap. Oknum ini. Ada dalam berita gawat Polri, istri-istri Polri, hedonis katanya. Di media sosialnya pamer mobil mewah, pamer tas bermerek, pamer baju bermerek, pamer sepatu bermerek. Apa itu salah? Inang? Tidak. Tapi dia sekarang sebagai pengawal penyelamat masyarakat, pelindung masyarakat, banyak orang sedang kelaparan, dia pamer harta. Hartanya mungkin dari orang tuanya. Bukan dari hasil korupsi. Tapi kurang pantas karena dia lagi menjabat sebagai pejabat negara. Apa salah pejabat negara bikin pesta mewah? Tidak salah. Tapi ada orang sedang berteriak kelaparan, dia bikin pesta mewah, itulah kurang etis itu. Kurang pantas itu. Kurang rasa empati kepada orang lain yang sedang kelaparan. Orang sedang panik karena naik harga minyak goreng, ada orang begitu sembarangan dengan minyak itu. Bahkan ada yang menimbun lagi itu lebih parah, lebih jahat. Maka hari ini dikatakan beribadah disertai dengan apa tadi? Rasa cukup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak salah kita menunjukkan kelebihan kita. Kita punya uang, kita tidak salah membeli ini, membeli itu. Tidak salah. Tidak salah kita bangun pagi-pagi subuh. Pulang malam tidak ketemu dengan anak. Pagi tidak ketemu, malam tidak ketemu. Tidak salah karena sulitnya kehidupan sekarang. Kita simpan uang kita di deposito, tidak salah.
Tetapi kalau tidak ada keseimbangan itu dengan bagaimana kita bergaul akrab dengan Tuhan, tidak diseimbangi dengan bagaimana kita membangun hubungan dengan anak-anak kita, maka kita akan melihat keruntuhan dari kehidupan kita karena merekalah masa depan kita. Pertanyaan berikutnya, apakah orang Kristen salah kaya raya? Akaina maju mengelusi. Apakah orang Kristen salah kaya raya? Apakah ajaran Kristen menentang kekayaan? Tidak. Lalu kekayaan yang bagaimana salah? Coba ditampilkan dulu ayatnya. Amsal pasal 10, kita mari baca ayat 22 sampai 24. Coba ditampilkan slide. Mari kita baca. Sudah? 1, 2, 3. Ayat 23. Berlalu kegemaran orang bebal sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Satu lagi. 24. Apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar, weh, amin, haleluya. Berkat Tuhanlah yang memberikan tetapi apa katanya di situ? Tidak. Nah, saya lebih suka bahasa Bataknya. Pasu-pasu ni Jehovah do mabai mamora alaidang mardongan hangaluton. Agak susah kita tangkap, belum begitu kena ke intinya terjemahan bahasa Indonesia itu. Alaidang mardongan hangaluton. Ahadulah patani hangaluton. Ngalut. Sudah susah. Susah jongjong. Susah hudul. Susah modom. Susah miring kiri. Susah miring kanan. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada ketenangan. Itulah orang yang ngalut. Harta yang bagaimana yang ngalut? Mari kita lanjutkan teks kita ini. Coba tampilkan teks kita tadi. Dari 1 Timotius tadi. Kita baca ayat 9. Tampilkan ayat 9. Boleh, oke. 1, 2, 3. Wih, lanjutkan satu ayat lagi. Meskipun hanya ayat 9. Ini yang kata kuncinya. Ayat 10 itu. 1, 2, 3. Udah di mana? Ina Kamis. Masih ada di antara Ina Kamis yang cinta uang? Ai dia suara dia kaina, Ina Kamis. Demu nakin luar biasa. Masih ada ibu Ina Kamis yang cinta uang? Tergantung. Nah, ini dia. Inilah kita suka ngeles ini. Tergantung. Apapun alasannya dikatakan tadi apa? Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Apakah salah memiliki uang? Ya tidak. Alaya kaina la sering mabed di baluang ngatur suti, gebe di harat ngik mai. Tidak salah. Tidak salah punya mobil mewah, tidak salah punya rumah mewah, tidak salah punya villa, ada di Bali, ada di mana lagi, di Puncak. Tidak salah punya banyak perusahaan, tidak. Tapi yang salah tadi apa? Cinta uang. Karena cinta uang gabe hidup kita gabe holit. Apa yang diingat orang dengan orang yang holit? Hanya satu. Sigotil monis doi katanya.
Hanya itu yang diingat dengan orang yang pelit. Dia banyak harta kemana-mana, dia keliling Eropa, keliling Indonesia, beli ini, beli itu. Tapi dia meninggal apa yang diingat orang? Neholitan noni, sampai 5 hari mulak si tua, nama olah ni mengurupi huria. Itu dia. Apa yang mau kita banggakan dengan itu? Tidak. Itu makanya moloido ke banggata, ido bandedo ditrupukon, aido ko ditrupukon. Apa yang dikatakan? Ayat 7 dan ayat 8. Saya baca dengan tegas. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Ada di antara kita yang hadir ini membawa sesuatu ketika lahir? Tidak ada. Kecuali tali pusar. Itu pun dipotong itu. Ada yang bawa cincin permata lahir. Meskipun dia punya pulau. Tidak ada. Ada yang bawa dolar lahir. Tidak ada. Ada yang bawa rupiah lahir. Tidak ada. Dan dikatakan apa tadi? Kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ada orang di sana lah punya mobil Alphard 2. Lalu dia bawakan ke kuburan itu ketika dia mati. Ada di sini yang bawa tas-tas bermereknya ke kuburan. Itu dia tas mina bermerek. Paling go baju muna baru itu horibo nomu ibame alaun baru terbaru dibeli mama kemarin katanya dibawa lah itu. Itu pun belum tentu. Tidak ada kita bawa lahir dan tidak kita bawa apa? Waktu kita pulang ke surga. Uang penting, tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita. Nggak mulai dong berketar nuang, membuka puro na mau mengurupi hurion, nggak dong yang berpikir nuang, bukalah tanganmu, bantulah sesamamu, supaya diingat bahwa kita memiliki sikap cukup. Maka dikatakan tadi terhadap orang-orang yang pelit tadi kepada orang-orang yang mencari uang, maka dikatakan apa? Asal ada makanan dan pakaian, apa di situ? Cukuplah. Memang tidak gampang di zaman modern sekarang untuk memiliki sikap rasa cukup. Apa rahasianya bisa orang memiliki sikap rasa cukup? Yaitu satu kata, apa itu? Bersyukur. Bagi inang tantri, Nyonya Tampu Bolon Panggabean, cukupnya berbeda dengan inang Nyonya Pasaribu, si tua, baru Tampu Bolon. Meskipun mareda. Marhula marboru dekat itu. Rasa cukup bagi ibu tantri, ada ikan asin, sambal terasi, sedikit ikan teri, ada sayur rata, sudah cukup. Bagi inang Susi ada sup, baru cukup. Bagi inang yang lain harus ada ini, ada itu. Maka cukup itu berapa? Cukup itu berapa inang? Cukup itu adalah ketika bersyukur apa yang tersaji hari ini. Itu cukup. Ketika bulan ini ada 100 M, cukup. Karena dia punya 2 perusahaan, karyawannya ada 500 orang, butuh itu, butuh ini. Pajak tinggi, maka 100 M cukup. Tapi bagi yang lain kurang karena apa? Perusahaannya ada 5. 20 M tidak cukup. Tidak cukup. Maka dia harus berjuang lebih hebat. Bahkan pakai pinjaman untuk memenuhi menggaji-gaji karyawannya yang ada sampai 10.000 orang. Ada di daerah.
Bagi si C cukup hanya dapat 15.000 sehari. Yang penting bisa makan, ada kuah di situ. Dia kenyang pakai teh tawar. Dia sudah merulup-ulup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bisa makan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Maka karena berbeda-beda rasa cukup, maka apapun yang kita terima, berapapun jumlahnya, maka kita katakan apa? Puji Tuhan. Baru itu kata cukup. Maka jangan katakan kepada orang, ini hidupnya enggak cukup. Jangan. Karena cukup bagi dia berbeda cukup dengan kita. Maka jangan ada sikap iri hati. Itu terikut dengan kata cukup. Maka mari kita pulang. Cukupkanlah apa yang diberikan Tuhan. Maka kita akan kehilangan waktu untuk merungut-ungut. Cukupkanlah hidup kita, maka kita akan kehilangan waktu untuk mencela orang lain. Cukupkanlah hidup kita, maka ibadah kita bermanfaat. Sehebat apapun ibadahmu, sehebat apapun engkau berdebat tentang Alkitab, sehebat apapun salehmu, seberapa besar pun engkau menyumbang ke gereja atau apapun itu, kalau tidak ada rasa cukup, maka ibadahmu menjadi celak bagi orang. Maka ibadahmu menjadi batu sandungan bagi orang. Para hari Kamis doina tahun. Tolu kordi dohoti. Alai songonido lagana merbeda tu tetanggana. Apa yang mau kita banggakan dengan ibadah kita? Terima kasih buat Ina Kamis, lagunya luar biasa tadi. Apa dikatakan tadi, Nang? Bila apa tadi? Di kehidupan apa tadi? Bila badai hidup. Apa tadi? Bila badai hidup? Ayo singot tamu be. Hah? Iya. Apa dikata jawabannya? Tuhan yang melindungi dan menaungi. Kita ingat peristiwa bangsa Israel keluar dari apa? Mesir. Tuhan datang seperti apa? Tiang api pada waktu malam hari dan tiang awan pada. Untuk apa tiang api pada malam hari? Unang tertutup kita. Unang dihara ulok kita. Untuk apa itu awan pada siang hari? Karena padang gurun itu adalah panas sekali. Kalau hidup kita sekarang kita katakan sedang gelap dan panas seperti padang gurun, katakan Tuhan berdiri di hadapanku seperti tiang api malam hari dan amin. Mertangi yang mahita. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Engkau mengajar satu hari ini buat kami. Salah satu rahasia hidup bahagia adalah memiliki sikap rasa cukup. Seberapa yang kami terima hari ini, seberapa yang kami miliki hari ini, kami katakan puji Tuhan. Dan jika besok hari kami akan kekurangan, kami katakan puji Tuhan. Karena kami percaya pemeliharaan Tuhanlah yang mencukupkan kami. Bukan lelah kami yang membuat kami cukup. Tetapi kemurahan hati Tuhanlah yang mencukupkan hidup kami. Maka kami akan selalu bersyukur. Yang mendapat lebih bersyukur.
bersyukur dengan menikmati dan berbagi bagi sesamanya. Yang kekurangan mengatakan cukup dengan bersabar menanti pertolongan Tuhan. Maka kami memiliki rasa cukup itu. Dan ibadah kami menjadi contoh bagi banyak orang. Karena kami menunjukkan sikap hidup kami cukup. Tidak berlebih-lebihan. Tidak menjadi batu sandungan. Seberapapun kami miliki, itu adalah milik Tuhan. Bukan milik kami. Karena itu adalah pemberian-Mu. Maka rasa cukup kami harus kami bagi. Supaya orang lain juga merasakan rasa cukup itu. Ada orang pintar. Seperti anak-anak kami ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu luar biasa. Tidak hanya menggembirakan, tapi mengagetkan juga. Ada yang hampir nilainya sempurna 100. Tapi berilah Tuhan hati yang rendah hati. Hati seperti hati Bapa di sorga. Supaya anak-anak kami ini tidak sombong. Tidak ada artinya nilainya tinggi kalau sombong. Tapi kalau dia berbagi ilmu, mengajari orang lain yang kurang mampu, itulah kekayaan anak-anak kami ini. Setiap orang tua yang hadir di sini melihat anaknya mendapat penghargaan dari gereja ini. Biarlah mengajar anak-anaknya ini hidup dalam rendah hati. Dan terus menjaga kualitas kejuaraannya di sekolah. Karena jika kami tidak hebat, kurang berprestasi, maka kami kurang bisa menunjukkan hidup kami untuk membantu negara ini yang dalam kesusahan sekarang Tuhan. Berkatilah setiap orang tua bagi setiap anak yang disebut tadi. Baik yang di sekolah minggu gabungan, baik orang tua yang belum berprestasi anaknya. Tolong mereka Tuhan untuk mengarahkan dan bersyukur. Karena tidak semua diberi talenta, ilmu, pengetahuan. Tetapi ada juga diberi hati yang baik. Maka jangan ada orang tua yang membandingkan anaknya, menegor anaknya, merendahkan anaknya di rumah ketika melihat diumumkan anak orang lain. Karena tidak ada gunanya iri hati, dengki dan benci. Semua mendatangkan maut karena itu dosa. Maka kami mendoakan anak-anak ini bisa lebih hebat lagi, minimal mempertahankan prestasinya pada semester-semester yang akan datang. Berkati semua guru-guru sekolah minggu karena ini tidak lepas dari peran guru-guru sekolah minggu. Tidak lepas dari peran guru-guru di sekolah, terlebih orang tuanya. Bagi setiap jemaatmu yang hadir hari ini, maupun yang tidak bisa hadir karena kelemahan fisik badannya, Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Berkati kami yang di gereja ini, berkati yang ada di setiap rumah, lawat mereka Tuhan. Supaya mereka boleh merasakan sukacita kami atas kebesaran firman-Mu hari ini yang luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Keluarga yang ditinggal Ibu Nelly Frida Boru Tobing, dan keluarga yang ditinggal Ibu Nursani Boru Simajuntak. Tuhanlah yang membawa penghiburan lewat Roh Kudus-Mu. Karena penghiburan yang agung hanya dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Lewat Roh Kudus yang melawat setiap rumah yang berduka, maka ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan. Kami berdoa buat keluarga yang akan memberangkatkan anaknya menerima pemberkatan nikah, yaitu Rian Octavianus Panjaitan dan calonnya Reni Novselia Borusihite. Tuhanlah yang memberkati kedua orang tua, supaya orang tua menyerahkan seluruh
rencana pernikahan ini di dalam tangan Tuhan. Kedua pihak keluarga boleh bersatu padu, saling menjaga dan saling menghormati di dalam acara adatnya, supaya sukacita itu datang dan tinggal. Terpujilah Engkau Tuhan atas semua itu. Terima kasih atas pelayanan kami yang sederhana ini Tuhan, atas pertolongan-Mu. Kami tidak sanggup menyatakan apapun tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu. Dari mulai liturgis, singer, pemain musik, ketertiban, persembahan, dan slide, dan seluruhnya, operator sound system, seluruh majelis gereja yang berperan pada ibadah ini, menjadi ukup yang harum di hadapan-Mu. Jadikan kami lebih hebat lagi pada hari-hari yang akan datang, bukan karena kami hebat, tetapi karena Tuhan yang kami miliki dan sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima kasih karunia-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 831 dari ayat 1. Ku bagaikan perempuan Samaria, mengambil air yang sejuk, tetapi aku terus dahaga, walau aku meminum terus. Terdengarlah Tuhan Yesus berkata, dirinya air kehidupan. Siapa yang datang padanya takkan haus selama-lamanya. Tuhan Yesus, air kehidupan, penuhi tempayan milikmu. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar damai bahagia hidupku. Sungguh banyak manusia yang terlena menurut hasil dagingnya. Semua waktu tenaganya memikirkan hidup yang fana. Pada akhirnya kekecewa yang hidup tanpa Tuhannya, karena hanya di dalam Dia ada dapat hidup yang kekal. Tuhan Yesus, air kehidupan, penuhi tempayan milikku. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar damai bahagia hidupku.
datang padanya, takkan haus selama-lamanya. Tuhan Yesus, air kehidupan, penuhi tempayan milik-Ku. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar damai bahagia hidupku. Sungguh banyak manusia yang terlena menurut hasrat dagingnya. Semua waktu tenaganya memikirkan hidup yang fana. Pada akhirnya mereka kecewa, yang hidup tanpa Tuhannya. Karena hanya di dalam Dia ada dapat hidup yang kekal. Tuhan Yesus, air kehidupan, penuhi tempayan milik-Ku. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar damai bahagia hidupku. Samanya mengambil air yang sejuk, tetapi aku terus dahaga walau aku meminum terus. Terdengarlah Tuhan Yesus berkata, dirinya air kehidupan. Siapa yang datang padanya takkan haus selama-lamanya. Tuhan Yesus, air kehidupan, penuhi tempayan milik-Ku. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar damai bahagia hidupku. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.